Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang terkasih, salam sejahtera. Berjumpa kembali di Morning Call GPIB. Saya Pendeta Yohan Moncesula, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor. Saat ini bertugas di Pos Pelke Sinar Kasih Mara 1, Eklesia Longsam dan Pengharapan Longtungu. Sebelum kita melaksanakan aktivitas dan pekerjaan kita di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bimbinglah dan teguhkan hati kami agar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Firman-Mu saja yang menuntun dan mengarahkan kami kepada jalan yang benar, agar kehidupan di mana kami ada senantiasa bertumbuh dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan pagi ini, sebelum kami melaksanakan segala tugas tanggung jawab kehidupan kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di dalam pemberitaan firman ini dengan sungguh-sungguh kami boleh menghayati, memahami firman Tuhan, dan terlebih Bapa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita pada saat ini, Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Demikian bacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih, teks Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini merupakan perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya mengenai hal berdoa. Perumpamaan ini menegaskan bahwa berdoa tidak sekedar kata-kata yang diucapkan, disampaikan, tetapi berdoa adalah tindakan yang tidak pernah lelah, putus asa, atau tidak jemu-jemu. Berdoa bukan soal satu atau dua kali yang kita naikkan kepada Tuhan, tetapi berdoa adalah sebuah proses yang penuh energi, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Yesus memberikan pengajaran doa kepada murid-muridnya dalam sebuah perumpamaan antara karakter seorang hakim dan karakter seorang janda. Teks ini dimulai dari pribadi seorang hakim
dengan sifat-sifatnya yang buruk. Hakim ini dikatakan adalah orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati seorang pun. Pekerjaan seorang hakim tentu kita mengetahui, ia selalu membelah klien atau orang-orang yang bermasalah secara hukum. Namun dikatakan dalam firman Tuhan, hakim ini adalah pribadi yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati sesama. Maka tentu dari penjelasan ini menyatakan kepada kita bahwa dapat dipastikan hakim ini pekerjaannya tidak benar. Hakim ini bekerja demi uang, demi suap, atau dengan kata lain selalu membela mereka yang kuat secara materi dan seterusnya. Sahabat GPIB yang terkasih, ada tafsiran mengatakan bahwa hakim yang demikian pasti menolak untuk membela keadilan kalau para penuntutnya tidak mempunyai pengaruh yang besar, tidak mempunyai uang yang cukup, maka perkara tidak akan menjadi perhatian. Nah, dalam hal perumpamaan ini pasti kita mengetahui bahwa janda itu tidak akan ditolong karena ia tidak memiliki modal secara finansial, ia tidak punya uang yang cukup untuk membayar hakim. Nah, untuk mendapat keadilan pasti ia butuh modal atau uang, di mana kita melihat bahwa pekerjaan hakim adalah jasa yang diberikan selalu bersifat sistem transaksional, tidak sekedar memohon bantuan yang diajukan kepada seorang hakim. Nah, model hakim yang ditampilkan dalam perumpamaan ini adalah hakim yang tidak ideal untuk menolong dan membela kaum miskin, orang yang lemah, orang yang terpinggir, melainkan hakim yang tidak memiliki belas kasihan karena ia tidak takut kepada Allah. Nah, di sisi lain, karakter dari seorang janda ini memiliki kepercayaan kepada hakim yang akan menolong dalam masalahnya. Seorang janda yang hidup tanpa suami membuat ia pasti dipandang lemah di tengah-tengah masyarakat, harus berjuang sendiri dengan kehidupannya untuk mendapatkan perlindungan atau keadilan dari lawannya. Nah, untuk maksud itu ia datang dan meminta pertolongan kepada hakim. Walaupun dikatakan hakim ini tidak memiliki karakter yang baik, sebab dikatakan tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati manusia. Bahkan kita bisa membayangkan kalau hakim yang tidak menghormati manusia, kemudian yang datang kepada dia adalah seorang janda yang tidak punya sesuatu yang bisa diberikan kepada hakim tersebut. Janda ini menghadapi kesulitan dalam hal keuangan sehingga ia tidak membayar hakim. Karena itu hanya dengan modal upaya, harapan, ketekunan, bahkan berulang kali ia datang kepada hakim. Sampai pada akhirnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, hakim ini menolak. Ya. Tetapi kemudian dengan kerja keras dari perempuan janda ini, maka kita melihat di sini bahwa hakim ini juga merasa luluh, berubah pikiran, lalu kemudian dia menolong perempuan ini. Bahkan dikatakan bahwa hakim ini tadinya menolak, tidak menggubris, tetapi kemudian hakim ini dapat membantu janda oleh karena ketekunan dalam usahanya untuk mencari keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih, perumpamaan ini menegaskan bahwa jika hakim yang buruk, hakim yang bengis, yang tidak takut kepada Allah, hakim yang lalim, berarti hakim yang memiliki hati yang bengis, kejam,
tidak punya belas kasihan saja, pada akhirnya mengabulkan permohonan janda itu. Oleh karena janda itu tidak pernah menyerah, putus asa dalam memohon pertolongan kepada hakim. Hal ini menegaskan kepada kita dalam hal kaitan dengan doa. Apalagi Bapa di surga yang adalah Maha Kasih dan Maha Mendengar, setia dengan mendengarkan setiap keluh kesah atau setiap doa yang kita naikkan kepada Dia. Karena itu fokus dari perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang janda yang terus berusaha memohon, bahkan dalam tanda kutip Bapak Ibu, ia terus mengganggu hakim itu, dan pada akhirnya hakim itu menolong dia. Dengan demikian Bapak Ibu, sahabat GPIB yang terkasih, perumpamaan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa bukan soal karakter dari hakim, melainkan bagaimana keputusannya untuk menolong janda itu. Karena dia melihat ada ketekunan, ada sebuah upaya atau usaha yang dilakukan. Perumpamaan ini mau mengangkat soal ketekunan, kesetiaan atau upaya dari janda itu untuk mencari keadilan. Di ayat yang kelima, hakim ini mulai terganggu dengan permohonan janda tadi, sebab janda ini tidak pernah berhenti untuk memohon kepadanya. Lalu kemudian dikatakan supaya jangan lagi janda itu mengganggu atau menyusahkan dia, maka keputusan dari hakim ini untuk menolong perempuan atau janda tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPIB yang terkasih, dalam kehidupan kita, dalam hal mengenai berdoa, tentu kita juga selalu punya pengharapan supaya setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini, kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Hidup ini terkadang kita merasa bahwa tidak adil dengan masalah-masalah yang silih berganti terjadi dalam berbagai dinamika kehidupan kita. Kadang kita merasa lelah, tidak punya harapan, tidak punya pundak untuk bersandar di tengah dunia yang menurut kita kadang-kadang mungkin tidak berpihak kepada kita. Di mana kita mau mencari keadilan, kebahagiaan, tak kala kita menjumpai hal-hal yang kita dambakan dalam kehidupan ini. Keadaan kadang-kala tidak berpihak kepada kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita juga kadang-kala demikian, kita berusaha sini sana, cari jalan keluar untuk mendapatkan sebuah kepastian atau keadilan dalam kehidupan kita. Nah, lewat perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kepastian jawaban atas doa kita indah pada waktunya akan dijawab oleh Tuhan. Jika hakim yang lalim sebagai manusia memiliki karakter yang buruk, ia selalu menolong orang dengan modal, uang, dan seterusnya, mengukur kehidupan pekerjaannya dengan sesuatu. Tetapi kemudian hakim yang dikatakan buruk ini justru kembali berubah pikiran untuk menolong janda atau perempuan tersebut. Ia kemudian membenarkan dan menolong perempuan itu oleh karena usaha upaya yang telah dilakukan. Dengan demikian dalam kehidupan kita ada kalanya Bapak Ibu kita merasa bahwa Tuhan mengulur-ngulur setiap permohonan dan doa kita. Tuhan menolak setiap apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita merasa bahwa Tuhan menolak setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Ketika kita sakit kita berdoa, minta kesembuhan, tak kunjung juga kesembuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dikala kita butuh pekerjaan, kita berdoa supaya Tuhan nyatakan yang terbaik. Kadangkala kita melihat bahwa ada banyak penolakan-penolakan dalam setiap rencana atau lamaran-lamaran pekerjaan kita. Dikala kita butuh keadilan dalam sebuah masalah, kita berharap supaya masalah kita dapat selesai. Namun semua ekspektasi kita tidak semudah dengan hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Apa yang kita rindukan, kita doakan, tidak langsung dijawab atau lancar terjadi dalam kehidupan ini.
Kadangkala kita merasa bahwa di sebuah fase Tuhan mengulur-ngulur, Tuhan menolak setiap permohonan-permohonan kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPB, firman Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan, baik itu siang maupun malam, Tuhan akan segera untuk menolong. Dalam penderitaan, ketidakadilan hidup yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan membenarkan kehidupan kita. Karena itu, hal terpenting yang kita lakukan dalam hidup ini adalah bagaimana kita tetap bertekun dalam doa dan iman, supaya apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan dapat dijawab oleh Tuhan. Bukan soal 1 atau 2 kali, tetapi jangan pernah kita putus asa, hilang harapan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap teguh di dalam doa, sebab Allah yang kita sembah, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Adil, Bapa yang Maha Mendengar, menjawab setiap doa dan keluh kesah kita. Amin. Sahabat GPB, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu, mengajarkan kami senantiasa bertekun di dalam doa, setia kepada janji-Mu, bahwa pada waktunya Tuhan akan jawab setiap doa kami atas pergumulan penderitaan, ketidakadilan yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Ajarkan kami tidak mudah putus asa, menyerah, berjuang atas kehidupan kami. Dikala kami menghadapi masalah penderitaan, ketidakadilan, yang kami percaya bahwa Tuhan Maha Mendengar, Maha Pengasih, Maha Adil, setia untuk menolong kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di hari ini, pekerjaan yang kami tekuni dalam mengemban segala tugas tanggung jawab dan juga pelayanan kami masing-masing. Kehidupan keluarga, rumah tangga, kami serahkan hanya di dalam Tuhan. Kami memohon berkat, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami di hari ini. Sehingga biarlah Tuhan, apapun yang kami laksanakan, kami kerjakan, semua hanya dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang senantiasa berkenan memberkati akan kehidupan kami. Amin. Baik Bapak Ibu, sahabat GPB yang terkasih, demikian Morning Call pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.